Jadi mungkin saya pertanyaan mungkin banyak ya, mungkin agak konyol juga. Jadi saya mau bertanya begini, Romo. Kenapa dalam perayaan Ekaristi itu kita cuma makan roti tidak minum anggur, sedangkan ah, yang diajak yang di Alkitab katakan bahwa ah, ada roti, ada anggur yang mempunyai makna tersendiri masing-masing itu. Oke, kenapa orang Katolik terima hanya tubuh begitu? Iya, pada saat Oke, itu sedangkan saya bisa mengerti. untuk umat tidak di saat perayaan umat tidak. Oke, Das Oleh, saya mengerti pertanyaanmu. Ingat bahwa gereja Katolik tidak pernah mengatakan bahwa umat tidak boleh terima darah Kristus. Oke? Ada dua alasan di sini. Yang pertama alasan biblis, yang kedua alasan pastoral. Kita mulai dari alasan pastoral. Dasolen, alasan pastoral. Kalau umat harus minum anggur yang sudah jadi darah, ketika misa itu ada 4.000, 5.000 umat, engkau bayangkan berapa piala yang harus taruh di atas altar? Dasolen. Ya, Roh. Ya. Bayangkan di atas altar yang kecil ketika umat di situ ada 300, 200 ribuan, 5.000, 4.000, berapa piala yang harus taruh di atas altar? Iren, bagaimana? Saya sederhanakan bagaimana? Teman-teman bisa menyederhanakan. Itu sederhana, silakan Pak Manda Soleng. Kira-kira butuh berapa piala yang harus ditaruh di atas altar? Kalau misalnya jumlah umatnya 200.000, jangankan 200.000. Hari raya inilah hari raya besar lah, 3.000 per sekali misa. Contoh. Artinya kan itu kan merupakan hal yang sakral. Tidak, jawab Maksudnya, saja. Kira-kira butuh berapa anggur, berapa ini Iya, piala? Jawab saja. ya sesuai dengan jumlah umat. Iya, kira-kira berapa? Itu Sesuai dengan jumlah umat. baru bicara piala anggur, belum bicara untuk hosti. Ya artinya gini. Coba Sesuaikan dijawab dengan dulu. Maksudnya jangan dipolemikan dulu, coba dijawabkan dulu. Memangnya setiap kali kita misa kan sebanyak itu kan tidak juga. Oh, kalau di Jakarta Artinya sebanyak itu. Kalau di Jakarta sebanyak itu. Satu kali misa bisa baik. 1.000. Begini, Om Das bilang, Yesus mengambil Iya, piala, mengucap syukur. Bayangkan berapa piala yang harus dipakai. Ya kalau saya hanya bertanya itu saja, Romo. Maksudnya Ya tidak, maksudnya supaya analisa. Jadi pertama alasan pastoral. Yang itu sebenarnya menjadi alasan kedua. Hanya saya mulai dari alasan pastoral untuk membuka wawasan kita sebelum masuk ke alasan biblis. Oke, alasan pastoral. Bagaimana seorang imam yang hadir misa 200, 300, 400, 500 sampai dengan ribuan orang. Di altar itu akan penuh dengan piala. Yang dilakukan oleh Protestantisme, mereka pakai gelas plastik. Pertanyaan saya, di mana dalam kitab suci Yesus ambil gelas plastik, mengucap syukur, dan membaginya kepada para rasul dan mengatakan, inilah piala darahku, darah perjanjian baru. Yang diterima di Protestan gelas plastik atau 3 Om Dasolen? ya, Romo. Yang dipakai di dalam gereja Protestan gelas plastik untuk perjamuan atau tidak? Tidak tahu, belum lihat, Bro. Iya, mereka pakai gelas plastik. Tapi dalam kitab suci tidak Yesus mengambil gelas plastik, tidak ada. Yesus mengambil piala. Oke, alasan itu, alasan pastoral. Sangat susah bagaimana mendistribusikan semua piala kalau yang berarti di altar itu penuh dengan piala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai alasan pertama sebenarnya itu adalah alasan biblis. Ayo, 1 Korintus, Bapak dengar baik-baik di sini, Dasolen, ini alasan yang paling penting dari kenapa kita hanya menerima. Satu, gereja tidak pernah melarang umatnya untuk tidak menerima darah. Di dalam misa, di KUB, di kelompok-kelompok kecil, 2 rupa didistribusikan. Ini penting sekali. Kalau misalnya dengan 10 orang, dengan 20 orang, dengan 30 orang, bisa lah. Kalau sudah ribuan, ratusan, hanya 1 imam, ini menjadi persoalan panjang juga.
secara pastoral. Karena itu tidak benar gereja Katolik tidak memberikan dua rupa kepada umatnya. Yang alasan menjadi alasan pertama adalah dasar biblis. Silakan. Ayo 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Konsentrasi di ayat 17. 1 Korintus 10 ayat 16 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Om Dasolen, konsentrasi di ayat 17. Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu. Om Das, alasan ini pertama. Sebab kita semua mendapatkan dari roti yang satu. Alasan kedua, bab 11-nya, ayo ayat 29. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Dasolen, yang makan hosti, konsagrasi tubuh, dan minum cawan Tuhan harus mengakuinya sebagai tubuh. Mau terima darahnya Kristus, mau terima hosti tubuhnya Kristus, harus mengakuinya sebagai, mengimaninya sebagai tubuh Kristus. Dasolen, engkau tidak merasa rugi karena di situ ayat itu mengatakan bahwa ketika seorang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, dia mendatangkan kebinasan untuk dirinya sendiri. Karena itu, mau minum anggur yang sudah jadi darahnya saja atau makan hosti yang sudah jadi tubuhnya, dia harus mengakui bahwa itu adalah tubuh Kristus. Om Dasolen, bisa? Iya, Romo. Jadi tidak usah cemas, toh? Sangat biblis. Karena begini, Romo. Ini tadi saya sudah sampaikan bahwa saya ini dari paroki mana ini, tapi teman-teman di bawah kayaknya kurang yakin. Tidak usah repot dengan mereka. Beberapa teman di sini ada yang tahu. Saya kan sering naik di room-room teman-teman dari sebelah. Saya sering diskusi juga. Tapi engkau paroki Lindi, tapi kau punya logat timur nih. Bagaimana? Ya, jadi saya dari Lindi, tapi saya merantau ke Soe, Bang. Nah, makanya engkau bukan orang Lindi, bukan paroki di Lindi, Kak. Kalau itu engkau paroki di Soe. Makanya kau bilang orang Lindi, tapi saya juga saya orang Soe. Saya tahu orang pun logat. Saya orang Soe, oh. Iya. Ada dua orang Soe di sini, oh. Om Das, berarti engkau bilang paroki Lindi, engkau tinggal di Soe. Paroki di Soe di mana ini? Lindi. Paroki Madros atau paroki mana nih? Madros atau? Maksudnya? Paroki mana? Paroki di Soe. Madros, satu saja paroki di Soe itu. Maria Dolorosa itu, Madros. Saya di Soe di kampung apa? Kampung Sabus itu. Ya, itu paroki. Katong orang Soe jo. Iya. Iya, parokinya cuma satu, Mater Dolorosa itu. Di dekat pasar sana. Iya. Berarti engkau orang Lindi Bejawa, orang Ngada, hanya engkau tinggal di Soe, makanya engkau tidak bisa pakai parokinya Lindi karena engkau tinggal di Soe. Iya, Rom. Nah, begitu kan. Tadi kalau ngomong begitu kan saya lihat kau punya logat nih. Saya kenal orang Flores pun logat, setiap logat saya tahu dari Larantuka sampai di Manggarai. Saya omong bahasa Manggarai, omong bahasa Bejawa, Nangekeo, omong bahasa Mbayo, omong bahasa Maumere, Ende, Lio. Iya. Begitu, Om Das. Katolik punya alasan itu, dan itu bukan alasan yang dibuat oleh Katolik. Ada alasan dalam kitab suci yang barusan kita baca. Kenapa dia tidak? Terima roti saja. Ya kita, walaupun kita semua banyak, kita menerima dari roti yang satu dan sama. Sangat jelas di dalam 1 Korintus 10 ayat 17 dan 1 Korintus 11 ayat 29. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus. Jadi
mau terima darah Kristus, mau terima hosti konsagrasi, engkau harus mengakuinya sebagai tubuh Kristus. Iya. Dan Pater, di dalam tubuh, dalam daging itu juga kan ada darah. Boleh saya tambah? Silakan, Silakan, Pater. Pater. Silakan. Gini, saya hanya mau sedikit membacakan sebuah uraian begini. Mengapa umat Katolik hanya menerima hosti, bukan anggur? Pernahkah Anda bertanya mengapa saat misa umat Katolik hanya menerima roti atau hosti, sementara anggur hanya diminum oleh imam? Apakah itu berarti umat hanya mendapat setengah Kristus, atau ada alasan lain di balik praktik itu? Mari kita bedah dari sisi teologi, sejarah, dan alasan praktisnya. Yang pertama, yes, hosti saja, tapi Kristus sepenuhnya. Itu pertama kali, Kristus sepenuhnya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa saat konsekrasi dalam misa, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus secara nyata, bukan simbolis. Ini yang disebut dengan transubstansiasi. Tapi yang penting adalah bahwa Kristus hadir secara penuh di dalam setiap rupa, baik roti maupun anggur. Artinya, dalam sepotong hosti ada seluruh Kristus, baik tubuh, darah, jiwa maupun keilahiannya. Jadi kalau Anda menerima hosti saja, Anda tidak kekurangan apapun dari kehadiran Yesus yang sesungguhnya. Yang kedua, ini bukan setengah-setengah, tapi 100% masing-masing. Ada kesalahpahaman umum bahwa kalau roti itu tubuhnya dan anggur itu darahnya, maka umat cuma dapat tubuh dong. Tidak begitu. Menurut teologi Katolik yang ditegaskan oleh Santo Thomas Aquinas dan Konsili Trente, Kristus yang hadir dalam sakramen bukan bagian-bagian tubuh biologis, melainkan Kristus yang sudah bangkit, utuh, dan tidak terbagi. Lalu kenapa gereja membatasi umat menerima anggur? Secara historis, umat pada masa gereja awal memang menerima dua rupa, tapi sejak abad pertengahan, gereja mulai membatasi komuni hanya dalam satu rupa dengan alasan yang pertama, mencegah penodaan karena anggur mudah tumpah. Yang kedua, seperti yang tadi sudah dijelaskan Romo Cafe, kurangnya efisiensi distribusi, apalagi dalam misa-misa besar yang begitu banyak umatnya. Lalu yang berikut alasan yang praktis, memang kurangnya petugas terutama di paroki-paroki besar. Yang berikut tentang kesehatan, berbagi cawan bersama bukan ide yang bagus, terutama misalnya waktu kita pandemi. Itu. Lalu gereja tidak sedang menyembunyikan setengah sakramennya daripada umat. Dalam sepotong hosti kecil, sekali lagi saya bilang, itu Kristus hadir sepenuhnya, 100% hadir dalam tubuh dan darahnya, sehingga umat itu menerima walaupun secuil saja tubuh Kristus hosti, itu sudah Kristus seutuhnya, bukan hanya tubuhnya, tapi dalam tubuh itu seperti tadi Ayu bilang, sedikit singgung tadi, itu di dalam tubuh itu ada darah. Jadi kita harus katakan bahwa di dalam kita menerima bukan berarti umat tidak menerima tubuh dan darah. Itu sudah sejak Konsili Trente itu sudah ditegaskan kembali tentang alasan-alasan itu. Lalu dari dokumen gereja, yang satu dokumen gereja berbicara tentang sakramen penebusan, itu Redemptionis Sacramentum. Itu diatur mulai dari nomor 4 tentang komuni dua rupa. Itu bisa dibaca sepenuhnya di sana, nomor 100, 101. Bahwa untuk melayani komuni dua rupa kepada anggota awam di antara umat beriman, perlulah memperhatikan baik-baik situasi yang harus terlebih dahulu dinilai oleh uskup. Janganlah cara menyambut komuni ini membawa serta bahaya, betapapun kecilnya, bahwa rupa suci itu dilecehkan. Kembali lagi kepada jangan sampai terjadi pelecehan terhadap sakramen Maha Kudus. Piala tidak dilayani kepada umat beriman bila umat ingin menyambutnya begitu banyak, sehingga sukar untuk menentukan banyaknya anggur yang harus disediakan, seperti tadi sudah disinggung Romo Cafe. Jadi itu alasan-alasan praktis
yang tadi itu bersumber dari beberapa dokumen gereja. Itu dokumen gereja Sacramentum, Redemption Sacramentum. Lalu yang kedua bisa baca di sini. Ini ada di sini nih. PUMR-nya ada. Asap. Ayo, diam ayo. Ini di hal ini Ukupan itu. di sini. Di nomor berapa nih? Halaman. Nomor 281 halaman 110 di PUMR. Pedoman umum misalnya Romawi. Itu sudah jelaskan dengan amat baik di sana. Yang seperti tadi saya ringkaskan, ada alasan praktis, alasan teologis tadi itu. Itu saja. Jadi sejak Konsili Trento itu Jadi kami secara pastoral kami di sini dua rupa karena hostinya besar seperti ini. Jadi ketika dimasukkan ke dalam darah tidak ada kemungkinan kena di tangan, di jari. Hosti kecil Indonesia kan kecil sekali kan, Ayu? Iya betul, kayak koin. Kayak koin yang uang yang 25 100 rupiah. Jadi sangat kecil. Iya. Kalau kami di sini memang dua rupa. Dalam pengertian misa-misa yang bukan ratusan ribu orang ya, teman-teman. Misa yang kecil lah, misa yang tidak banyak. Hostinya bagus karena hostinya sedikit besar, jadi aman. di dokumen ini juga ditegaskan bahwa itu harus ada rekognitio dari tahta apostolik dan dari uskup. Ya, harus. Itu makanya ini. Kalau kita di Indonesia rasanya tidak terlalu. Kalau saya tidak tahu kalau di pater mereka, tapi di sini ditegaskan di dokumen Redemption Sacramentum yang mengurus khusus tentang salah satu tentang Ekaristi. Instruksi ke-6 tentang sejumlah hal yang perlu dilaksanakan ataupun dihindari berkaitan dengan Ekaristi Maha Kudus. Itu bukunya. Nih, bukunya. Itu. Jadi Katolik itu tidak dia punya dokumen bukan hanya untuk satu tapi untuk seluruh dunia, lalu keuskupan mencerna sesuai dengan kebutuhan setempat. Begitu. Oke, Pater, sedikit menambahkannya. Silakan. Mungkin Paman Dasolen bisa Google lah soal mujizat Ekaristi yang sudah diakui oleh gereja ya, yaitu di Lanciano, Italia. Di situ hostinya benar-benar ada berubah menjadi darah. Mungkin kalau Paman Dasolen itu jangan ngopi dulu. Mungkin kalau Paman Dasolen masih meragu, benarkah itu ada darahnya? Nah, ini sudah dibuktikan. Bahkan penelitian untuk mujizat Ekaristi ini itu diteliti oleh orang-orang ateis, artinya pihak ketiga gitu, yang bukan bagian dari gereja Katolik. Sehingga hasil penelitiannya pun itu lebih objektif, bukan dibuat-buat oleh gereja. Jadi benar-benar hosti yang kita terima itu ada darahnya. Hanya karena tidak dicelupkan ini hostinya tuh tidak dicelupkan di dalam anggur. Dan benar-benar berubah menjadi darah. Kalau dari ringkasan hasil penelitiannya, darah itu diperoleh dari jaringan jantung dengan blood type-nya itu AB. Dan itu DNA-nya itu sesuai dengan kain apa tuh Pater? Yang kain untuk yang kain kafan. Ya, kain turin itu yang untuk membungkus tubuh Yesus saat itu. DNA-nya sama. Jadi hosti yang kita makan itu ada darahnya. Jadi walaupun tidak dicelupkan di dalam anggur atau yang sudah dikonsekrasi menjadi darah Kristus itu, ya tetap tubuhnya tetap ada darah. Seperti yang tadi Pater Jerry jelaskan, Romo Cafe jelaskan. Jangan termakan inilah narasi-narasi retorika ormas lah yang bilang kenapa kita tuh cuman makan roti saja, tidak minum anggur. Padahal dalam kitab suci harus dua-duanya. Tidak. Seperti itu ya, Paman Dasolen. Mana itu ya? Ormas, nah itulah. Mujizat Ekaristi kayaknya terakhir itu yang di India kemarin Iya, ya. iya, Bukan terakhir tapi yang terbaru.
Tapi begini ya Fatre, aku bingung ya ketika ada bahkan dari teman-teman Katolik sendiri internal yang mempertanyakan persoalan itu, karena menurut aku itu itu hal yang tidak perlu lagi dipertanyakan karena itu puncak Ekaristi. Begitu. Sudah jadi dogma itu. Berarti sudah mengikat. Iya, Begitu. Pio, saya mengerti, tetapi ingat bahwa pengajaran itu yang mungkin belum dimaksimalkan begitu. Makanya saya juga berterima kasih kita selalu bertemu di sini, Pater Jerry, ya, Pater yang lain, Pater Kami, Bruder Mars, Pater Jeff, Pater Marcel, dan teman Pater Bayu, Romo Bayu, dan semua Romo-Romo pastor yang lain berusaha untuk memberikan pengajaran ini, katekesis ini, iman Katolik seperti ini, penjelasan iman Katolik, alasan iman Katolik itu seperti ini. Itu sangat membantu. Jadi, ya walaupun itu adalah dasar dari penjelasan, tetapi ketika mereka mengalami sebagai Katolik lautan seperti itu, Katolik lautan masa, jadi mungkin tidak dipersiapkan dengan tema-tema seperti itu. Itulah Pio. Boleh. Alasan itu diterima karena Frater karena Romo yang bilang, jadi aku menerima. Bahaya ini. Oke, silakan. Oke, Pamanda Solen masih ada pertanyaan? Ya, Solen dan Om 168 mungkin bisa turun atau yang lain mau naik, silakan. Oke, ayo mungkin atau Pamanda Solen? 168 tadi masih ada satu pertanyaan. Dasolen sudah atau belum? Dasolen, Pamanda Solen. Pamanda Solen 1. Pamanda Solen 2. Pamanda Solen 3. Oke, dia sudah tidak menjawab, kita turunkan ya. Kita ganti dengan yang lain atau ormas mau naik boleh. Iya, Pater. Pater Kavi coba mungkin sedikit diperdalam tentang kata daging, sarx, yang dipakai di dalam 1 Korintus ya. Tulisannya Injil Yohanes. Bab 6 itu toh yang. Oh, Yohanes 6. Yang kata sarx dan soma itu. Oke, Yohanes sekitar 5. Ya. Sebelum masuk ke sana, kita yang SARS yang sama juga dipakai dalam Yohanes 1:14 non. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Oke, jadi kalau kita masuk dalam konteks itu, manusia ini, keutuhan ini, dia menggunakan kata yang sama SARS. Kalau kita saya masuk ke interlinear, apakah dia menggunakan SARS yang sama untuk Yohanes 6 ayat 55 atau tidak? Yohanes yang sama ya. Juan 1:14 interlinear. Apakah dia menggunakan kata SARS atau tidak? Oke, teman-teman. Mari kita melakukan pembuktian. Oke. Kamu jangan lihat di belakang ya, kalau baju tidak ini. Tidak kerapi, jadi kamu lihat di depan sih. Ini ya, sabda menjadi, kalau diterjemahkan ke Indonesia sebagai manusia. Di sini diterjemahkan SARS ya. SARS. Bisa lihat kan teman-teman? Karne dalam bahasa Spanyol. Iya, bisa Pater. Kita turunkan ke Yunani. Ini kata ini bisa lihat ini teman-teman di sini. Bisa. Karne yang sama tadi karne, dia pakai bahasa apa Yunani? Dia pakai kata SARS atau soma dalam Ibrani tidak. Oke, dia pakai kata apa teman-teman? Karne. Ya, di sebelahnya, di sampingnya. SARS. Oke? SARS. Sekarang kita lihat artinya di bawah, artinya apa? Ini loh.
Semua dalam un ser humano ini. Artinya secara utuh manusianya. Bisa mengerti teman-teman? Bisa, Pater. Oke, sudah mengerti. Sekarang kita ini lihat ini nih. Di sini karne, ini cuerpo, tubuh, dan juga manusia di sini teman-teman. Saya garis bawahi di sini. Aduh, kenapa tidak mau dia? Ini nih. Carnales, cuerpo. Cuerpo itu tubuh, humano itu manusianya. Oke. Sekarang kita lihat, Nona sandingkan ke bab 6. Bab 6, Ayat 55. ayat 55. Sebelum 55, engkau ke 53-nya dulu. Oke. Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 53. Oke, dia menggunakan kata yang sama SARS atau tidak. Oke, lihat. Yesus berkata, comes carne ini teman-teman, kata carne, oke, daging ini. Dia menggunakan dalam Yunani SARS atau tidak? Oke. Dio legge Yesus certo dicendo a usted guna command la carne. Oke, di sini teman-teman kata ini kita garis bawahi. Ini kita garis bawahi di sini karnenya, oke? Bisa lihat kayu yang di ini. Bisa, Pater. Sekarang kita tekan di 4561. Kita turun. Dia menggunakan yang sama seperti yang ada di Yohanes 1. Yohanes 1 tadi ayat 14. Iya, sama. Oke. Baca ayat 55, Nona. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Oke, sekarang dagingku benar-benar makanan. Yang dagingku ini dia tetap pakai SARS atau tidak? Oke. 54. Aduh, kenapa tidak mau lari? 54. 55. Harus beli mouse nih. Oke. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Daging ini dia pakai tetap SARS atau tidak? Kita tekan di sini. Saudara-saudara. Oke. Dia tetap SARS atau tidak, Ayu? Tetap. Tetap. Oke, sekarang saya balik dulu. Artinya, sabda itu menjadi manusia, dia tetap pakai SARS. Yang di dalam Yohanes 1 ayat berapa? Yohanes 1 ayat Yohanes 1 ayat 14. Sekarang Nona ambil kepada Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3. Teman-teman jangan marah, Tentang kita anak. bongkar. Oke, kita bongkar kitab suci. Oke. Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Oke, yang secara jasmani ini, saudara-saudariku yang terkasih, hacer suyo nuestro Señor Cristo que era linaje según la carne. Según la carne. Dia menggunakan, terjemahkan Indonesia, baca kembali Nona. Bayangkan sampai Roma juga dia tetap menggunakan SARS. Bisa lihat kan teman-teman, Roma, Rohim, Romin, Roma ya. Ya. Oke, supaya jelas ini. Roma 1 ayat 3. Yang menurut secara jasmaninya, oke, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam TB2 bagaimana? Tentang anaknya
yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Lucunya di situ tetap pakai kata SARS yang sama atau tidak, teman-teman? Ini dia pakai ini. Acerca del hijo tentang anaknya yang datang melalui benih dari Daud, dalam pengertian keturunan dari Daud, menurut daging. Kita jasmaninya ini kita tekan di ini. Apakah dia tetap SAR yang sama atau tidak? Oke, teman-teman, dia menggunakan kata yang sama atau tidak? Sama. Sama. Oke. Pater, dari kata itu bisa tangkap dulu, Pater Jerry. Oke, tetap yang sama. Sekarang pertanyaan kedua, dari kata yang sama ini kita masuk ke dalam konsep Yunani dan Perjanjian Baru. Oke, ini penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Dan ketika dia yang sama diulangi oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus 11:24, apakah yang sama digunakan oleh Yesus di dalam perjanjian, di dalam perjamuan malam terakhir atau tidak kata ini? Silakan, Nona. Ya, Pater. 1 Korintus 11:24 dulu. 1 Korintus 11:24. Garis bawah itu. Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Inilah tubuhku dalam bahasa Yunani, toutu mou estin do soma. Soma diterjemahkan dalam bahasa Latin sebagai tubuh, corpus. Tetapi Yesus tidak mengungkapkan dirinya dalam bahasa Latin atau Yunani. Ingat itu ya teman-teman. Yesus mengungkapkannya di dalam bahasa Aramaik. Aram. Ini harus diingat itu. Corpusar soma. Tetapi Yesus mengungkapkannya di dalam bahasa Aram. Karena itu kita kembali ke Aram. Soma diterjemahkan dari bahasa Aram sebagai gub atau basar. Ini penting dianalisa. Tetapi itu tidak hanya berarti tubuh fisik saja, tetapi manusia secara utuh. Saya sendiri, lebih tepatnya, saya sendiri. Karena itu anamnesis itu penting atau askara itu penting. Kenangan, ingat, itu askara di dalam Ibrani dan anamnesis di dalam Yunani. Kenangan, ingat itu bahwa saya ini sendiri, karena diambil dari bilangan 10:10. Supaya kamu diingatkan apa? Bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bilangan 10:10. Hebat banget ya. Yesus itu hebat. Bilangan 10. Yesus itu hebat. Ekaristi itu kalau kita mau bongkar semua, wow, tidak ada satupun yang lebih megah daripada tema Ekaristi. Pengalaman pribadi ya, dalam dunia apologetik dari tahun 2011 sampai sekarang. Oke. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu. Haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Supaya kamu diingatkan, supaya kamu dianamnesiskan, supaya kamu diaskarakan, akulah Tuhan Allahmu. Karena itu, Yesus menggunakan kata Aram gub atau basar, itu kemanusiaannya secara utuh, fisiknya, tubuhnya secara khusus, secara utuh, secara utuh, tepatnya mau katakan, ini adalah aku sendiri. Karena anamnesis, karena askara tadi, ini yang tidak pernah dijelaskan oleh satupun pendeta Protestan, ini jadi soal.
Ini adalah diri saya sendiri. Kalimat ini memiliki subjek tautu, ini dalam bahasa Aram da, dalam bahasa Ibrani ze, berarti ini, tetapi juga berarti di sini. Jadi ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku, dia bilang inilah aku sendiri. Ini penting sekali, makanya persoalan kalau hanya baca bahasa Indonesia dalam pengertian itu memang rusak. Ingat kembali, ini adalah saya sendiri. Kalimat ini memiliki subjek tautu, artinya ini, dalam bahasa Aram da, dalam bahasa Ibrani ze, berarti ini, tetapi juga berarti di sini. Jadi ini akan dikatakan ini atau di sini adalah aku sendiri. Maka ingat bilangan tadi yang mengatakan supaya kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi itu akan menjadi ini di sini, akulah sendiri. Akulah Tuhan Allahmu. Karena itu Ekaristi bukan hanya kehadiran, itu adalah makanan rohani. Dan itulah sebabnya Yesus setelah makan malam mengatakan bahwa cabang-cabang itu tidak bersatu dengannya dan makan darinya dalam Yohanes 15 ayat 5, Nona. Yohanes 15 ayat 5. 5. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15. Oke. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu pertanyaan saya sekarang, pertanyaan untuk kita, bagaimana tahu bahwa kita ada di dalam Tuhan. Tuhan? Gampang, dijelaskan oleh Yohanes sendiri 6 ayat 56. Yohanes 6, 56. 57. Oke. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Karena itu Ekaristi bukanlah restoran, itu adalah perjamuan. Di restoran tidak ada yang saling mengenal, tidak ada yang memiliki minat yang sama. Dalam perjamuan, mereka yang memiliki persaudaraan, apalagi yang dimiliki, dan memiliki motivasi yang sama. Apa Ekaristi bagimu? Terima kasih untuk Pak Terjadi itu mendalami sedikit. Ini sekitar ada 3 halaman pendek kalau teman-teman mau ya, waktu saya tulis kecil ini. Akulah roti yang hidup yang turun dari surga. Jika seseorang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Di ayat 51-52 dari bab 6 itu. Roti yang akan kuberikan adalah dagingku, sehingga dunia dapat hidup. Daging, sar, basar dalam Ibrani. Jika kamu tidak meminum darahku dan kamu tidak akan memiliki kehidupan di dalam kamu. Markus 14:22-24 dan Keluaran 24 ayat 8. Sandingkan ke Keluaran 24 ayat 8, Nona. Keluaran 24 ayat 8. 8. Ngomong tentang darah. 24 oke. 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada umat serta berkata, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman tersebut. Darah perjanjian. Sekarang di dalam perjanjian baru harus ada darah perjanjian baru. Markus, pakai Markus atau sudah Lukas terus-terus ya Nona, pakai Markus saja. Oke lah, Markus 14. Coba 24. Markus 14 ayat 24. Ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk pembebasan dari Mesir, apa yang digunakan oleh Musa? Mengambil raga dan mengatakan, ini adalah darah perjanjian.
yang membebaskan mereka dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Sekarang ada satu darah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Baca ulang ayat itu. Ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Haleluya. Ditumpahkan bagi Banyak orang. Bandingkan ke Lukas 22 ayat 20. Dia pakai pernyataan bagaimana? Perjanjian atau tidak? Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Dilanjutkan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 25 atau tidak? 1 Korintus 11 Ayat 25 atau tidak? ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Tahan dulu ayat itu. Ingat bahwa darah dalam perjanjian lama oleh Musa tadi, darah perjanjian untuk pembebasan dari perbudakan. Darah Kristus adalah pembebasan dari perbudakan Dosa. Dan rayakanlah itu sampai kapan ayat 26-nya? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ungkapan Ibrani daging atau guh atau basar, daging dan darah mau menunjukkan bahwa manusia secara utuh, lengkap. Karena itu bagi orang Israel dikotomi manusia, darah yang memberikan hidup kepada tubuh, jiwa memberikan hidup kepada roh. Oke. Jadi ini penting dalam pengertian itu. Kalau itu ketika mereka omong tentang itu, omong tentang keutuhannya. Poin sentral bahwa Yesus mengatakan lakukanlah ini dalam peringatan akan daku. Kita sudah omong, peringatan dikatakan dalam bahasa Yunani anamnesis dan merupakan tipologi, terminologi pengorbanan dalam bahasa Ibrani askara. Ingat tadi, supaya kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Di dalam korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Dan korban-korban keselamatan itu harus dikorbankan di atas mezbah. Yesekiel 41:22, Maleaki 1 ayat 7. Tidak usah baca teman-teman. Menarik untuk dicatat. Simpulan. Bahwa dalam Yudas iblis memasuki Ekaristi. Ekaristi adalah apa yang mengakhiri iman Yudas kepada Yesus. Dan Ekaristi yang mengakhiri iman banyak orang untuk meninggalkan dia dalam Yohanes 6:66. Ingat itu. Ekaristi yang mengakhiri imannya Yudas. Dan Ekaristi yang membuat orang meninggalkan dia. Yohanes 6:66, Nona. Yohanes 6:66. Yohanes 6:66. Yohanes 6:66. 666. Waduh. Antikristus yang meninggalkan dia. Wah, pas sekali ya, Pater. Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa dia bilang makan dagingku dan minum darahku? SARS. Oke, daging. Kembali ke Yudas. Ekaristi adalah apa yang mengakhiri iman Yudas kepada Yesus. Dia pergi. Dia tidak bisa mempercayainya. Kita mengaktualisasikan perjanjian Allah dalam kurban komuni yaitu misa. Di mana anak domba perjanjian berada. Wahyu 5:57. Darahnya, imamatnya. Bagaimana kita menjadi bagian dari perjanjian baru ini. Dalam pembaptisan yang merupakan sunat baru, Kolose 2:11. Yang menguduskan Efesus 5:26. Dalam kekudusan, Yohanes 20:21.
kesaksian penebusan yang disimpan dalam gereja, di anamnesis, di askara. Wow. Pater, kalau mau tentang itu sedikit, mungkin bahasanya, maaf ya teman-teman. Oke. Pater sudah jam 12.14. Tidak makan siang? Ya, harus. Oke, lah. kira-kira seperti itu. Nanti kita masuk kata bahasa Yunani lagi, apa semua, nanti itu agak panjang ya teman-teman. Saya jadi kesian kita nantinya. Harus Nanti masuk kita lagi khusus Ekaristi itu. Ya, Ekaristi khusus. Bagaimana masuk ke fagenya, bagaimana fage Yunaninya, tata bahasa Yunani dari Yohanes 6-nya bagaimana. Kalau mau sentuh sedikit nanti teman-teman ya, 51 dia pakai fage, makan, fage, kunyah. Dalam pengertian itu. Jadi Menarik. Ekaristi mengakhiri Yudas. tentang Ekaristi Saya baru itu ini sangat- baru. Nanti hari apa? Hari Senin lah. Atau kita bahas khusus. Minggu depan susah ya teman-teman. Masuk ke retret. 4 sampai 9 kami ada retret SPD di sini dari. Besok malam. Jadi kalian tidur sudah untuk misa pagi besok. Oke. Teologi Ekaristi ini hebat banget kalau kita analisa. Wow. Besok malam bisa enggak? Kita bahas Ekaristi. Besok saya minggu nih ada penerbangan lagi. Oh iya. Ada harus ke tempat retret. Oh. Oke, siap Pater. Sip, Minggu depan oke. susah. Selamat retret. Yuk. Selamat Terima retret. kasih ya. Yuk, makasih semuanya. Setelah makan Jadi- siang nanti ada ganggu kalian. Oke, silakan. Ayo kembali kepada moderator, kesimpulan dan lain sebagainya. Ada mau tambah 1-2 hal, silakan. Mau Silakan komen Padre 1 Pio, menit. moderator. Ya, lanjut. Dia tidak Nona Ayu. bisa dari tadi kesimpulan. Oh, Pio, kau bilang saya lanjut, saya mau makan siang, kau boleh lanjut lagi. Lanjut. Bagus Mengasap Ekaristi. lambung. Aku mau bertanya banyak soal Ekaristi, tapi dari perspektif Santo Thomas Aquinas. Nanti sama Romo makan Nanti. siang dulu. Nonton. Bisa makan siang dulu. Oke, 1-2 menit, 1 menit setiap close statement terakhir, penutup. Oke, silakan. Kita mulai dari Sis Lisa. Silakan Kak Lisa. Dia sudah ngorok itu. Belum. Oke. Ya, sebelumnya ucapin terima kasih dulu buat Pater, banyak banget pembelajaran malam hari ini, juga Romo Jerry, juga teman-teman Nona Ayu juga. Kalau dari saya sih untuk pembelajaran malam ini kayaknya harus terus diulang-ulang. Benar kata Pas Romo Jerry tadi, bahwa kapan kita ada topik lagi tentang ini itu, karena ini sesuatu yang indah yang akan selalu kita pelajari bersama, karena sebagai warisan tradisi kita juga untuk dalam memberikan Iya, kekuatan. Lisa, daripada kita omong selalu PMP. Iya, betul. Bosan Pater. Bosan. Iya, betul. Karena ini kan dasarnya kita kan, nggak ada di denom lain kan nggak ada gitu. Sedangkan mereka sudah mulai seperti kita, tetapi kita harus memperkuat ini kita gitu loh, pemahaman kita akan Ekaristi ini. Dan lain-lainnya sih, tadi juga yang dibawakan oleh Padre Pio juga tentang beberapa hal itu juga, pertanyaan-pertanyaannya bagus. Jadi kalau dari saya sih, kita harus tetap belajar, jangan bosan-bosan catat. Kalau boleh Pater, bagi kayak awal-awal kemarin di Epifani itu, ayat-ayat yang disandingkan itu penting banget Pater, karena kebetulan saya juga di habis meditasi itu, beberapa teman-teman juga ternyata awam itu dasar-dasar bukan hanya Ekaristi tetapi apostolik itu sendiri, ternyata mereka agak-agak kurang mendalami gitu, sehingga saya kalau bicara sendiri sulit kalau kalian gitu. tidak catat ini saya kadang Catat. tuh di keluar waktu Cuma omong, saya kadang keluar diulang-ulang. waktu omong, jadi kalau mau duduk lagi untuk catat saya bingung gimana, makanya kalian waktu saya untuk catat kembali ingatkan saya lah. Ya, dicatat kok Pater, cuman kan jadi intinya kita belajar terus lah, tiap malam kita kumpul seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, nanti ya Jerry, Patel, penting nanti kita bahas secara khusus Yohanes 6 dalam konsep Yunani. Hebat banget nih. Ketika saya baca
Kita punya kelas Yunani ini kurang sekali kalau kita analisa. Jadi, saya kaget. Fagela, Somala, Fagela, Sarsla, bagaimana dia harus sampai yang sekecil-kecilnya. Ada satunya makan sebagai page, artinya makan dalam pekerjaan page ini harus dikunyah, Sarsnya harus dikunyah. Itu satu-satunya sangat berbeda ketika Yesus mengelak, saya adalah jalan. Dia artinya dia tidak trotoar, dia tidak menamakan dia trotoar. Artinya kita jalan di atas dia, tidak. Ketika dia bilang saya adalah terang, saya adalah kebenaran. Ketika itu sangat berbeda ketika dia bilang makanlah dagingku. Ini sangat harafiah. Karena dia menggunakan kata fage, makan. Fage artinya kunyah. Bukan makan simbol. Kunyah. Yang seperti itu. Terhadap daging yang nyata ini engkau harus kunyah, fage. Begitu. Kunyah. Oke, Lisa sudah selesai ke Iren dan 1 menit kan, saya sudah lapar nih. Silakan Ibu Irenio. Saya kembalikan ke Romo saja. Ya, kita kasih naik asli milik Katolik, engkau naik hanya untuk komen. Oke, saya kasih naik karena ada 1-0, kau naik hanya komen lalu sudah tutup. Sabar dulu, karena dia naik terakhir kita ke paman catatan kaki dulu. Saya hanya mau bilang begini, jika akalmu membuat dirimu tidak paham tentang Tuhan atau membingungkan, jawablah dengan iman. Itu saja, Pater. Merdeka. Oke, Silakan, ada yang tanya tentang YouTube. Ya, ada Epifani. Indonesia Indah. Epifani nanti. Di sini yang biasa posting kembali yang ini rekaman itu Bruder Marcel di Roma Katolik atau di Pamit Nenuk, Pater Michael, dia juga sering naikkan kembali video-video rekaman. Oke. Kalau saya di Epifani lebih kepada kesaksian, lebih kepada tema-tema Zoom. Tema-tema ini lebih kepada Bruder Marcel, dia punya YouTube itu namanya Roma Katolik. Katolik Roma. Katolik Roma. Katolik Roma atau Pater Nenuk, Pamit Nenuk, namanya Pamit Nenuk. Oke. Terima kasih. Nanti ke sana ya. Atau nanti besok lusa, jangan lupa teman-teman yang 240 yang di sini follow Pater Paroki virtual ini karena menjadi akun bersama nanti. Silakan. Ayo, kembali ke moderator kalian. Oke, silakan Asmika. 1 menit. 1 menit. Pertanyaan apa, Pastor ya? Tidak pertanyaan, closing. Pater mau makan. Oke, 1 menit. Oke. Pertanyaan apa? Oke. Tapi saya jawab 1 menit juga ya. Oh masih. Iya. Bagaimana cara mempertahankan iman Katolik ketika banyak orang Katolik yang mualaf dan membuat framing di agama barunya? Oke. Terima kasih. Oke, tidak bisa kategorikan mereka yang mualaf atau pergi dari Katolik sebagai orang Katolik. Orang yang Katolik sungguh-sungguh harus bertahan. Matius 10 ayat 22. Karena namaku kalian akan dibenci, tetapi siapa yang bertahan akan diselamatkan. Merdeka. Matius 10 ayat 22. Perlu saya baca Kak Pater atau nanti Paman Asmika baca sendiri? Asmika mau bilang mana? Yang pertama, yang mereka yang pindah dari Katolik, mereka meninggalkan. Itu yang namanya sudah masuk ke dalam apostasia, meninggalkan imannya. Oke, yang kedua, pertanyaan, bagaimana apa yang harus kita buat kepada mereka? Atau apa yang harus kita pelajari? Pelajari iman. 1 Timotius 2 ayat 4 mengatakan bahwa yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan yang ketiga, Pak Asmika, apa yang bisa buat? Hati-hati dengan pengajaran. Kenapa? Karena 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan, awasilah dirimu dan apa yang kamu ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Hati-hati dengan keselamatan doktrinal. Doktrin apa yang sedang kita pelajari? Pak Asmika, kalau mau ikut Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 10, ikutilah ajaranku, cara hidupku, imanku, kasihku, kesabaranku, ketabahanku. Ada 7 hal pokok
yang harus ikuti Santo Paulus. Mereka yang meninggalkan imannya demi sesuatu itu sangat berbahaya di dalam namanya dosa apostasia di dalam 2 Timoteus. Ayo coba 1 Timoteus atau 2 Timoteus. 1 Timotius berapa? 2 Timoteus antikrist apostasia. Coba 2 Timoteus 2 Timotius 2. Ayat berapa yang kau baca? Coba baca satu. Salah satu. Oh, yang ayat favoritnya saya, Kak Pater? Atau silakan. 2 Timotius 3, keadaan manusia pada akhir zaman? Bisa juga. Tidak. 2 Timotius 2:2-3. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Ingat itu. Apa tadi kata yang pertama? Ayat 2-nya? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Barang siapa yang ingin mengikuti aku menjadi muridku harus memanggul salib. Menyangkal dirinya. Hati-hati dengan apostasia. 2 Tesalonika 2 ayat 2 dan 3. Hati-hati. Tadi 2 Tesalonika mengatakan itu, sekarang 2 Timotius mengatakan itu, sekarang 2 Tesalonika 2 ayat 2 dan 3 omong tentang apostasia. Hati-hati. 2 Tesalonika 2 ayat 2 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 4. Konsentrasi di ayat 4. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Baik, John Rapture pas ini. Hati-hati yang bilang, Tuhan sudah mau datang, ya ke sini ke sana. Rapture. Baca. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Mereka bilang mualaf, tapi bilang di sini dia bilang murtad, meninggalkan iman yang sesungguhnya. Oke. Orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Hati-hati yang meninggalkan imannya dan pergi ke sana. Di sini katakan murtad loh. Paulus keras sekali. Bukan saya yang bilang ya. Siapa yang bilang tadi, Nona? Rasul Paulus. Jemaat di Tesalonika, kepada gereja di Tesalonika. Nah, gereja yang sudah di sana banyak orang meninggalkan, murtad, apostasia, meninggalkan imannya. Itu Paulus bilang murtad. Walaupun mereka di sana bilang pindah mualaf dan lain sebagainya, atau jadi kami sekarang Kristen pembaharuan masuk Protestan dan semua. Ingat, Paulus bilang kamu meninggalkan ini, berarti kamu sudah murtad dari imanmu. Karena itu butuh Katolik yang mampu, yang ada di Rom ini, mewartakan yang benar. Dan kamu harus pikul salib, kamu harus menderita karena Kristus. Dan yang bertahan akan diselamatkan. Merdeka. Begitu Om Simika, oke, bisa? Bilang tadi saya bilang mau jelaskan 1 menit, memang susah, apostasia susah dijelaskan dalam 1 menit. Ini belum semua nih. Oke, terima kasih Pastor. Oke, silakan yang lain 1 menit dong, 1 menit mau makan siang nih. Oke. Pio, Robert. 1 menit Pio. Pio, bahaya kalau Pio. Banyak-banyak belajar kekatolikan kalian. Begitu. Kalian yang sudah Katolik ya, banyak-banyak belajar soal kekatolikan. Ilmu kekatolikan itu luas sekali biar nggak gampang oleng. Minimal untuk fondasi keimanan kalian. Jangan dulu bicara soal mewarta lain-lain sana. Jangan dulu. Pertanggungjawaban iman kalian aja dulu. Begitu. Biar nggak gampang oleng seperti itu, apostasi tadi itu. Apostasia namanya, apostasia. Itu gampang oleng itu.
Lanjut. Next. Lanjut, Pio sudah marah semua kita yang Katolik ini. Oke, Robert. Kau jangan marah Pio lagi. Oke, Robert. Oh, sekarang nggak ada, saya ikutin Romo baru masuk, jadi nggak tahu materi hari ini. Cuman ya setuju dengan Padre Pio bahwa fondasi iman kekatolikan itu sangat penting. Soalnya ketika ada datang orang menawarkan sesuatu, kita tidak goyah. Gitu. Jangan kau buang apa ke kandang babi. Ayo. Mutiara. Betul. Oke, silakan. Jatuhan kaki belum kah? Sudah tadi? Sudah. Apalagi tentang percintaan Romo itu anak-anak muda sekarang itu bisa menjual keyakinannya karena cinta, terlanjur sayang gitu. Oh iya, begitu lagi kan. Mereka pikir senang-senang saja. Oke. Aman Romo. Ireneus dia tidak mau berkomentar. Closing saja dari saya, Pater. Masih di 2 Tesalonika yang sama tapi ayat 9 dan 10. Oke, lanjut sudah. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi jangan terkecoh ya mujizat-mujizat itu. Dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang akan binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Sekian. Terima kasih. Saya tidak mau lanjut karena kalau itu yang Tesalonika yang 9 itu ambil dari Matius 24, 24, 23, 24. Angka itu tadi. Matius berapa, Pater? 24, Matius 23 tidak, 23 tentang celakalah. 24, ayat 23, 24. Oke. Pada waktu itu, jika seseorang berkata kepadamu, lihatlah, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Tesalonika juga omongin sama. Oke, Tesalonika ambil dari sini. Oke, lanjut. Sebab Mesias Pelsong dan nabi-nabi Pelsong akan muncul dan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sama toh? Ayat kitab suci, bukan saya. Kitab suci. Bukan saya. Hanya tadi mengatakan bahwa tipologi kutipan Paulus di dalam Tesalonika tadi diambil dari Matius. Oke? Ya, Pater. Silahkan. Seperti yang Ayu tadi omong. Ayu bilang di dalam 2 Tesalonika 2:9 tadi sama. Mujizat buat hal-hal yang besar, gaib dan sebagainya. Jadi jangan oleng kalian dengan mujizat palsong ya, mujizat Pelsong. Pace Kampung, salam. Yo, terima kasih ya. Aduh, saya tidak bisa kesenakli orang nih mau makan sudah nih. Ave Maria. Berkat penutup, Pater. Berkat penutup. Ayo. Pater makan siang. Pater Marcel yang Pater Jerry yang berkat. On cam dong. Saya lagi bersih kamar juga. Ukurannya diturunkan dulu. Berkat saya tanpa ongken. Oke. Saya lagi. Oke. Teman-teman, terima kasih. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Engkau senantiasa menganugerahkan rahmat Roh Kudus-Mu yang membuat kami senantiasa belajar padamu. Sebab Engkau telah bersabda, belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kami juga ingin terus belajar daripadamu agar kami memahami apa artinya mengasihi, apa artinya mengampuni, apa artinya Engkau mengutus kami dalam keseharian hidup kami. Berkati kami semua, istirahat kami pada malam hari ini, seluruh anggota keluarga, anggota komunitas, dan juga berkati Pater Cafe dalam karya pelayanannya di tempat tugas yang telah Engkau percayakan kepadanya melalui perutusan tarekat. Maka mohon semoga semua yang telah kami sharingkan ini senantiasa menjadi berkat bagi kami, dalam keluarga kami, komunitas kami, dan dalam pelayanan kami. Melalui berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Thank you. Thank Terima you. kasih, Pater. Yuk, thank you. Yo, ayo Belajarlah Setia, terus. terima kasih Tio. Asmika, Robert. Makasih, Dr. Ayu. Enio, Lita, Saya tetap terima kasih. Iren, Pater. Stefani, dia. Bu Lisa, Padre Pio, semuanya. Mantap. Siap, Salam. Siap. Yo. Pio, terima kasih Pio. Kau catat semua pertanyaan. Ya.